Beginilah kondisi salah satu korban berinisial RA saat berada di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi. Korban tak sadarkan diri usai mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan oknum polisi yang bertugas di Polres Wakatobi, Bribtu Ahmad Basyari dan Bribda Fahrul. Aksi penganiayaan ini terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Peristiwa ini berawal saat Bribtu Ahmad Basyari menyuruh RA 17 tahun dan LS 16 tahun untuk menjual rokok tidak bercukai yang diduga ilegal sebanyak 76 slop. Setelah semua rokok habis terjual, kedua korban lalu menyetorkan uang hasil penjualan rokok sebesar 7 juta rupiah. Namun oknum polisi meminta mereka menyetor 10 juta rupiah. Kedua oknum polisi ini pun murka lantaran uang setoran dianggap tidak cukup. Kedua korban kemudian disekap hingga semalaman. Saat itu kedua korban dihujani tendangan, pukulan, dan siksaan. Kondisi korban saat sekarang ini dia tidak bisa berjalan. Terus dia merasakan sakit di bagian dada, terus kepala, belakangnya sama lututnya bekas kesetrum. Apa yang terjadi dengan kondisi adik saat di bawah itu? Kondisinya dia merasakan pusing, terus pingsan di sana, Pak. Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh dua personel kami secara profesional, tidak tebang pilih, dan kami kepada korban akan bertanggung jawab. Saat ini kedua oknum polisi yang menjadi terduga pelaku penganiayaan anak di bawah umur tersebut masih menjalani pemeriksaan. Keduanya ditempatkan di tempat khusus atau Patsus sambil menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut. Penggeledahan barang haram yang dilakukan setelah polisi menguntit kurir narkoba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya si kurir tidak mengaku telah membawa barang haram, namun ia tidak bisa lagi mengelak setelah tertangkap basah membawa beberapa paket narkoba. Curiga masih menyimpan narkoba, polisi bergerak menggeledah rumah si kurir. Penggeledahan kemudian dilakukan. Benar saja, polisi kembali menemukan paket sabu seberat 103 gram yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Pelaku langsung digiring ke Polda Metro Jaya. Pada polisi, pelaku mengaku membawa paket narkoba dari Pekanbaru. Dalam satu kali pengantaran, pelaku mendapat upah 10 juta rupiah. Dari nyanyian si kurir, polisi akhirnya berhasil menangkap bandar narkoba. Dari tangan si bandar, polisi kemudian menyita 4 kg sabu. Polisi menduga para pelaku masih terhubung dengan jaringan narkoba dari Malaysia. Jaringan narkoba yang masuk ke Sulawesi Selatan berasal dari Tawau, Malaysia, kemudian ke Kaltara, Kaltim, dan nyebrang ke pelabuhan Parepare maupun Baru atau Makassar. Tapi ini jalur baru yang langsung dari Pekanbaru dan asalnya dari Malaysia. Kini semua pelaku telah ditahan di Polda Sulawesi Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Senin dini hari, aparat kepolisian dari Polres Pasuruan Kota melakukan pengintaian di Desa Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 3 warga di kampung ini diduga menjadi pelaku begal sadis. Masuk. Rumah pertama akhirnya berhasil ditemukan. Setelah mengucap salam tanpa basa-basi, polisi langsung menangkap pelaku yang tengah tertidur lelap. Karena melawan, penangkapan jadi berlangsung dramatis. Tanpa kesulitan, polisi berhasil membuat pelaku tidak berdaya dan langsung memborgolnya. Saat digiring keluar rumah, pelaku masih berusaha melawan, bahkan berniat melarikan diri. Karena terus memberontak dan berniat kabur, polisi terpaksa melumpuhkan kakinya dengan timah panas. Sebelum digiring ke kantor polisi, pelaku dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Dalam aksi penggerebekan ini, tidak hanya satu pelaku yang berhasil dilumpuhkan. Polisi juga menangkap 2 pelaku begal yang ternyata pasangan suami istri. Informasi keberadaan tersangka S di Desa Trawung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Kemudian tersangka S ini yang pertama-tama berhasil diamankan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Pasuruan Kota. Kini ketiga pelaku telah mendekam di balik penjara dan bersiap menjalani proses hukum. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ainus melaporkan. Warga Paris, Prancis memadati Kanal Saint Martin di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Tim penyelamat dikerahkan mencari para korban di reruntuhan Gedung Vista Mar Venezuela pada hari Minggu waktu setempat. Mereka melanjutkan upaya pencarian dan berteriak dengan harapan menerima respon dari kemungkinan korban selamat. Salah satunya adalah Flavio yang kehilangan istrinya. Sí, esperemos con el favor de Dios logremos encontrar a mi esposa y a mi mascota, que tenemos 4 días que no sabemos de ella y bueno, jamás perdemos las esperanzas. Bueno, en este momento un poco complicado, porque aunque hace media hora, 40 minutos se escuchó la respuesta de una señora, el acceso hacia la rampa, que sería el estacionamiento, está obstruido. Pero también comentan residentes, ¿verdad?, que conocen el edificio, que no solamente tiene un sótano, sino que tiene un segundo sótano. Entonces las posibilidades de que exista alguien en el segundo sótano es muy alta, porque somos una zona muy protegida ante estos derrumbes. Pero también es complicado que nos escuchen desde acá arriba. Entonces se está manejando con la esperanza de que en el segundo sótano. Menurut data resmi, gempa bumi telah menyebabkan 1.450 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka. Platform Missing Earthquake Venezuela telah menerima laporan lebih dari 64.000 orang hilang setelah gempa bumi. Namun, 49.000 diantaranya belum ditemukan. Komandan
Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan jet tempur Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Sedikitnya 10 sasaran diserang, meliputi sistem pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, infrastruktur komunikasi, hingga kemampuan penebar ranjau laut. AS menyatakan operasi tersebut merupakan respons atas serangan drone terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama MT Kiku yang saat itu membawa lebih dari 2 juta barel minyak mentah.